Kian kamera bang. Kenapa bang? Ini siapa ini? Waalaikumsalam. Satu. Guru sampean ada? Sebelumnya saya kenalkan nama saya Guru Samir. Guru Samir. Guru jelas dan saya datang jauh-jauh sangat jelas karena untuk menyadarkan sampean-sampean ini berbicara soal kalian sholat. Bagi kalian tuh sholat harus gimana? Kalau menurut kalian sampean kan sholat harus dipraktekkan ya. Praktekkan. Ajaran yang sesungguhnya tak perlu kalian praktekkan. Maksudnya? Seharusnya antum-antum ini Pun sholat itu memang dengan praktek dan juga kita dengan niat, terutama niat, terus juga kita baca semua Rukun-rukunnya, rukun fi'li, syarat-syaratnya syarat-syaratnya. semuanya. illallaha la yang duru illa sawarikum Ya. amwalikum walaki yang duru illa qulubikum bi amwalikum. Rasulullah pun juga pernah bersabda, Ya. "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari kemungkaran, ya, keji dan munkar. Itulah yang namanya kita sholat. Pergi kamu sebelum digebukin sama santri-santri ya. Ya. Udah pergi. Allahu Akbar. Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Kian kamera bang. Kenapa bang? Ini siapa ini hitam-hitam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Satu. Guru sampean ada? Ada kebetulan, cuman lagi istirahat. Sampai kan siapa nih? Kebetulan saya ada perlu sama guru sampean. Ya maksudnya maksud dan tujuannya sampai ini untuk apa, dan saya juga perlu tahu sampai ini siapa. Tujuan saya ke sini mau berbincang-bincang Ya. sama guru sampean. Ada hal yang penting mau saya sampaikan ke Tapi guru kami sampean. juga perlu tahu. Maaf sebelumnya, antum siapa? Saya Robi. Robi. Ya. Robi ini santrinya di sini. Ya, saya santri dan juga Nah. ada pengurus-pengurus pondok juga seperti Ustaz Fajar, Ustaz Farhan, dan ini juga ada Ustaz Wahab juga. Dan saya juga perlu tahu jenengan ini siapa. Sebelumnya saya kenalkan nama saya Guru Ya. Samir. Guru Samir. Guru Samir. Dan ini Murid. iya murid-murid saya. Sebelumnya gini, mohon maaf, Ya. saya datang kemari memang karena ada hal yang penting yang harus saya bicarakan sama guru sampean. Nah, kalau bisa panggil guru sampeannya. Udah ada janji apa belum sebelumnya? Gitu. Memang sebenarnya belum ada janji. Kami datang ke sini memang sengaja secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Karena ada pertanyaan yang penting dan harus saya sampaikan. Gitu. Jadi gini, kalau prosedurnya di pondok kita, kalau ingin bertemu dengan Gus Idris, sebelumnya harus konfirmasi dulu ke admin, harus ada janjian dulu. Jadi nggak bisa serta-merta langsung sampai Iya. datang langsung ketemu, nggak bisa. Tapi- Kecuali malam minggu ya. Kalau malam minggu kan di sini ada rutinan majelis sholawat, sampai ikut sholawatan, kemudian ketemu dengan Gus Idris bisa. Kalau di luar malam minggu harus ada konfirmasi dahulu, begitu Syekh Samir ya. Guru Samir. Oh, Guru Samir. Ini kayaknya dari jauh juga nih ya. Sebenarnya gini saja, guru sampean pun pasti menerima saya. Sampaikan saja ke guru sampean. Ya, nggak bisa gitu, maaf. Kalau Guru masalah Samir. menerimanya, insya Allah Gus Idris itu tidak pilih-pilih tamu, semua diterima. Cuma harus jelas dari mana dan keperluannya untuk apa. Tujuannya Seperti apa. itu, Guru Samir. Jadi gini, sampean kan berbicara sebenarnya terlalu panjang lebar. Karena sebetulnya saya perlu dengan guru sampean. Tapi kebetulan ada sampean di sini. Saya sekalian mau menyampaikan sama sampean-sampean ini. Menyampaikan apa?
Tapi saya nggak bisa masuk ini. Ya, Nggak bisa masuk. Jangan Ya, dulu, karena nggak kami bisa. pun perlu tahu tujuan jenengan ini apa gitu kan, supaya kami juga bisa memberitahukan kepada Gus Idris. Baik, gitu baik, kan. baik, baik. Ya jelas dulu. Tujuan saya jelas. Tujuan saya di sini sangat jelas dan saya datang jauh-jauh sangat jelas karena untuk menyadarkan sampean-sampean ini. Astagfirullahaladzim. Emangnya kita yang sesat mau disadarkan itu? Menyadarkan gimana Maksudnya maksudnya? gimana? Karena begini, saya datang kemari itu Ya. beserta murid-murid saya. Sebenarnya perlunya sama guru sampean ya. Ya. Tapi berhubung katanya harus ada perjanjian, siapa tahu saya berbicara seperti ini bisa disampaikan sama sampean-sampean. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah bisa Apa disampaikan. enaknya agak masuk dulu kan nggak enak di jalan ya. ya. Sini aja sampai sini Iya, nggak apa-apa. ya, Ya, silakan. sampai sinilah. Silakan masuk. Kita Tapi semua murid saya masuk ya. Oh iya, Semuanya masuk. Silakan. tak kirain sampean dari Arab atau dari Qatar gitu loh. Pakaiannya berkaitan kali hitam ini semua. nggak ada kabar sebelumnya gitu. Ya Allah. agak sengaja. Tapi nggak bisa dibangunkan ini guru sampean. Nggak bisa, karena kami juga perlu tahu dulu tujuan jenengan ini apa. Tujuan Tenang dulu, kita perlu tahu dengan guru sampean ini. biar saya dulu yang berbicara. Belum udah menunjukkan sikap kayak tidak suka gitu loh, Iya. kasar. Jadi memang begini, tujuan saya ke sini sangat berdatangan sama sampean-sampean, termasuk guru sampean. Nah makanya itu saya mau menyampaikan sama sampean ini, lebih baik sampean itu mengkaji lebih dalam lagi soal ilmu-ilmu kalian ataupun yang diajarkan sama guru kalian ini. Dalam hal apa dulu nih? Dalam hal apa? Contoh saya kasih paham dalam hal apa? Berbicara soal kalian sholat. Sholat. Kenapa? Bagi kalian tuh sholat harus gimana? Ya, yang namanya sholat, Ya. semua yang namanya Ada rukunnya ya. iya. Ada Harus rukunnya. dipraktekkan. Iya, praktek. Ada Ada rukun-rukunnya. syarat dan rukunnya. Ada Ada rukun syarat fi'li rukun. juga. Tunggu. Harus Saya jelas. tanya sama sampean. Ya, Kalau menurut kalian sampean kan sholat harus dipraktekkan ya. praktekkan. Tapi begini, ajaran yang sesungguhnya Ya. tak perlu kalian praktekkan. Maksudnya? Gimana maksudnya? Seharusnya antum-antum ini sudah pintar. Tak perlu sampean praktekkan karena apa? Begitu niat pun sudah sampai. Gak ngerti ini. Antum belum paham. Kita yang bego apa dia yang ngacau ya? Itu loh. Ya Allah. Saya jadi bingung. Muter-muter. Gimana Tiba-tiba dia bilang gitu ya. Saya sampaikan secara detail ya. Karena saya paham antum-antum ini belum sekelasnya sama saya. Ya deh, ya. Jadi begini, Fakir ilmu kita. makanya itu saya perlunya sama guru sampean, bukan sama sampean-sampean ini. Karena kalau terlalu banyak berbicara sama sampean itu gak ada jalan keluarnya. Ya, tapi kan kita juga perlu tahu dulu tujuan jenengan ini apa. Baik, Ya kan? saya sampaikan secara langsung. Kalau kalian nggak mengerti tujuan saya ke sini, satu, saya bilang yang tadi, kata saya, menurut kalian sholat harus praktek. Praktek rukun Islam kan rukun sholat itu memang dengan praktek dan juga kita dengan niat, terutama niat, terus juga kita baca semua Rukun-rukunnya, rukun iya, fi'li, rukun syarat-syaratnya. syarat-syaratnya semuanya. Tapi gini, saya nanya sama sampean, kalau sholat nggak niat gimana? Ya enggak sah. Ya nggak nggak sah sah. lah. Sah. Iya. Ya berarti yang diutamakan di situ niat dong. Niat. benar. Nah, saya ambil kesimpulan di sini dan saya pun sudah mengkajinya. Ya. Dimanapun begitu kita sudah niat, tak perlu kalian praktek-praktek sholat. Seperti contoh, kalian berdiri lama-lama gitu kan? Karena Allah itu tak suka yang menyiksa umat-umatnya. Karena gini, tunggu dulu, sampean tunggu. Ya, teruskan. Guru Samir. Dari Guru Semir apa Samir? Jadi sampean tunggu. Baru ini. Saya penjelasan sama sampean-sampean Iya, karena monggo. sampean ini otaknya masih dangkal. Gitu ya. Terus? Gitu. Jadi begini, kalau menurut saya yang sudah saya ajari, kalian tuh terlalu lama berdiri. Itu akibatnya apa namanya tuh? Kram. Ya, termasuk itu menyiksa diri sendiri. Karena jelas dong. Karena kalian terlalu lama Astagfirullah. terbebani. Allah, Karena ibadah ya Allah. Kalau ya sholat tarawih. Gimana? Dengarkan dulu ini. Karena ibadah itu tidak bisa dibebani. Satu termasuk kalian yang terlalu lama berdiri. Jadi sama saja kalian itu menzolimi diri sendiri. Betul. Itu tidak boleh.
Ibadah yang lebih baik itu hanya cukup dengan niat. Betul. Iya, dengan niat saja. Sebenarnya gini, dari kesimpulan kata-kata yang saya sampaikan sama sampean, kalian sholat kalau tidak pakai niat Ya nggak sah. tidak sah. Iya. Sudah jelas dong. Tapi maksudnya yang dipahami dengan niat ini bukan berarti kita dengan niat untuk sholat terus diterima. Enggak begitu. Yang dimaksud, yang dipahami dengan Islam, ya dengan agama yang kita pahami ini, Islam semuanya, dari ahli sunnah wal jamaah yang kita sudah pahami semuanya, ya, bahwa yang dipahami itu dengan niat usolli. Ya dong, usolli fardu. Bukan sekedar yang udah gua mau niat sholat dan itu diterima oleh Allah. Enggak begitu maksudnya Guru Samir. Jelas begini. Kalian ini begini. Allah, Maaf ya Guru Samir ya. Kok kenapa ini Pak murid-murid sampai ini kok mukanya tutup semua ini? Ada apa ini? Kok beda dengan yang lainnya? Jadi begini, saya jelaskan. Murid-murid saya tuh begini. Saya rahasiakan karena kepintaran mereka itu sudah melampaui batas daripada kalian. Yang pintar dan yang bodoh itu siapa sih? Sebenarnya gini, yang bodoh dan yang pintar itu yang tidak bisa mengkajinya loh. Astagfirullah. Kalian paham itu? Kalian ini belum bisa mengkaji. Berarti sampean sudah apa ya? Ibaratnya memiliki ajaran sendiri. Bukan ajaran, jelas di situ jelas. Ajaran kami sudah jelas dan kami sudah mengkajinya dan sudah mendalaminya semuanya. Berarti Itu semua itu sudah soheh. Yang mengkaji itu sampean, gitu. Sampean sendiri yang mengkaji seperti itu maksudnya. Ya jelas, dan kami juga ada rundingan-rundingan dan yang lain. Karena saya pun, karena di sini tuh tidak boleh gegabah juga, ya. Nah makanya itu saya tuh mau menyadarkan kalian daripada kalian capek-capek berdiri. Kalau boleh tahu sampean ini berkiblat ke imam siapa ya? Karena ada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki seperti itu. Kalau jenengan ini kiblatnya ke siapa gitu loh. Jadi gini, kalau antum berbicara kiblat, antum tuh belum pantas berbicara nanya sama saya berbicara kiblat. Antum pun saya kasih pertanyaan pun seperti itu nggak bisa menjawabnya. Jadi begitu. Jadi gimana? Guru sampean bisa dipanggil apa enggak? Nggak bisa. Yang kita Maaf sudah saja, dengar. bisa. Ini udah apa sih nyalah? Antum sadar, harus antum sadar. Sadarnya di mana maksudnya? Sadar itu kalau antum tuh berlebihan beribadah itu. Sekarang gini deh, kami perlu dalil yang jenengan pahamin. Apa coba? Kalau berbicara soal dalil, saya pengen berbicara sama guru sampean. Nggak bisa. Antum tuh belum seberapa di sini. Sudah panggil guru sampean. Sekarang gini deh, saya mau tanya. Saya mau tanya, untuk masalah kita sholat itu diwajibkan atau enggak? Diwajibkan. Ya udah. Masalah. Tapi balik lagi ke tadi. Kalau sampean sholat tak niat tak diterima. Tapi kan bukan berarti kita niatnya. Di situ pun sudah jelas. Sampean harusnya mengerti di situ. Sampean ini Kalau bocah. kita sholat cuma niat aja percuma. Sudah kalau bocah cilik itu tak usah banyak bicara Loh, kemana-mana. kalau kita sholat ya cuma niat, terus kita nggak memperagakan gitu ya, ya percuma lah. Tidak ada yang Sekarang percuma. gini aja. Contohnya kita kalau seandainya kita mau makan ya, kita cuma lihat aja apakah cukup dengan niat kita makan. Bisa kenyang nggak? kan? Kalau jelas itu beda. Sholat, beda sama lagi. saja. kalau jelas beda kalau Itu makan. beda lagi. Tapi kan kita udah niat makan. Jelas beda kalau itu. Atau gini, saya mempunyai pertanyaan. Kalau untuk kita yang namanya melaksanakan haji umroh, nah itu bagaimana menurut pemahaman jenengan? Tetap Hanya cukup pakai dengan niat saja. Dengan niat saja. Sudah sah itu Ini menjadi sudah umroh. menyalahkan Wus. syariat Islam ya. Ini sudah menyalahkan syariat Islam. Ajaran Islam nggak seperti itu. Sampean anak muridnya diam ya. Sampean biar sampean itu kalau berbicara hati-hati. Ilmu sampean makanya dalami, jangan bodoh kayak gini. Kami perlu hormati guru-guru yang memang sepemahaman dengan kita. Kalau untuk sampean jenengan semuanya nih, apaan kayak gini? Sampean dengar. Sampean itu belum seberapa. Paham sampean? Dan sampean ini harusnya tuh- Dasar-dasarannya itu apa dulu? Dari kitab apa? Dari apa? Yang jelas harus jelas. Kita biar Astagfirullah. Tapi Nggak bisa gini, Fuad, gitu. kalau sama orang-orang seperti ini nggak perlu pakai dalil gitu loh. Pakai logika aja Tetap udah agak ditentang ini. meskipun kita pakai dalil. Justru berbicara lagi soal logika. Ya kalian pikir aja supaya logika sama kalian. Nyambung nggak? Kalau menurut kalian nggak pakai niat itu nggak sah, ya cukup pakai niat pun sudah sah. Tapi terus praktek. tanpa wudhu berarti. Bodoh Cuman niat. kali kalian ini. Berarti saja, nggak usah wudhu berarti. Yang penting niat. Terus wudhunya gimana? Nggak Yang usah. penting niat. Sampean itu kalau ngaji itu yang pintar, jangan jadi bodoh. Berarti kita disuruh niat tapi Ini nggak jelas usah wudhu gitu. Saat ini
Iya, Kanjeng Nabi tidak pernah menyontohkannya seperti itu. Wahai Sholat guru, nggak nah, pakai iya, wudhu ya? Gimana mau Samir, saya? Samir. Kanjeng Nabi aja tidak pernah mencontohkan seperti itu gitu loh. Sudah, Kok sampean bikin ajaran tersendiri? Mungkin pemahaman dia gini, Ustaz Apa Fajar. sampean ingin menjadi Nabi ke-26? Astagfirullahaladzim. Hah? Jauh-jauh sampean ke situ. Murtad nih, sampai murtad kalau kayak gini. Makanya. Hati-hati berbicara soal itu sampean. Ya jelas, sudah keluar dari sudah akidah gini. Islam. Sampean Gitu. ini belum mendalami ilmunya. Panggil guru sampean. Yang ke belum sini. mendalami siapa? Jadi- Yang kami tahu innama amalu binniyah itu walaupun dengan segala sesuatunya dengan niat, tapi bukan berarti kayak gitu harus niatnya. Jurus, Itu sampean- udah cukup. Pakai nama amalu biniat Ya, juga iya, itu terus? udah cukup. Itu sudah cukup. Apakah kita cuma harus niat aja? Ya cukup dengan niat saja. Gak cukup lah. Sekarang kayak gini, contoh tadi kayak haji. Antum mengeluarkan uang banyak. Iya. Nah, pergi ke sana jauh-jauh lebih baik di rumah aja. Itu cukup sudah niat. Tapi yang kami pahamin, rukun haji nggak seperti itu. Kayak gimana? Yang kami pahamin, pergi haji ataupun umroh bila mampu. Ya kan, kalau memang nggak mampu itu pun nggak ada memaksakan untuk agama Islam kita, untuk kita nih berangkat ke sana. Kalaupun memang kita mampu, ya kita berangkat. Memang itu udah perintah panggilan Allah untuk. Tapi tetap balik lagi ke niat lagi. Tapi nggak tadi. bisa kayak begini. Bisa jelas begitu. Astagfirullahaladzim. Antum, Emosi lama-lama saya Ustaz. antum ini Allah beginilah. Akbar. Kalau antum Tangan ngajinya soalnya begini tuh, sehat ini. antum belum seberapa. Antum panggil guru sampun. Nggak bisa. Sebelum jenengan ketemu dengan guru kami, dengan kita juga udah cukup. Nggak masuk akal sama sekali nih. Logikanya tuh loh. Diam. Tahan dulu. Logika. Diam. Sampean Mas, nggak usah main kekerasan dulu Ini nih. pondok pesantren Ini- kami ini- ya. Ikutin dulu. Kita jaga pondok. Culek aja matanya itu. Sampean ini tamu di sini ya. Tamu Yo, udah jelas. diperlakukan dengan sopan dengan kami. Kalau sampean tidak sopan, kami pun tidak Dengar. segan-segan gitu loh. Antum punya dasar ilmu antum. Dan saya pun punya dasar ilmu saya. Tapi nggak masuk, nggak sepemahaman dengan kita yang kami pahamin. Justru antum gak paham, antum masih bodoh. Yang kami pahamin tentang ajaran Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah nggak kayak begitu. Kayaknya ini orang sesat ini bang. Ini udah termasuk ajaran Ya udah, Sesat, kalau menyesatkan kamu ini. Percaya dengan pemahaman kamu ya nggak usah perlu memaksakan kepada kita gitu dengar, loh. Kita justru sudah punya fondasi-fondasi tersendiri tentang Nah. ajaran Islam. justru saya datang ke sini mau menyadarkan semua yang ada di sini. Nggak perlu. Ajaran guru antum itu nggak Astagfirullahaladzim. benar, Nggak perlu. belum jelas. Kami Seharusnya semua sudah sadar. Yang tidak jelas itu sampean ujuk-ujuk datang ke sini tanpa konfirmasi terus Iya. langsung berdakwah mendalili Makanya kita pun gitu loh. Sekarang gini. hitam tertutup kayak dukun nih. antum merasa benar apa enggak? Ya benar. Kalau antum merasa benar, panggil guru antum ke sini. Nggak perlu. Duh, sampean ngelawan omongan kita aja kalah, apalagi ngelawan omongan guru kita. Buat apa? Hah? Buat apa Makanya ngelawar sampean kalau omongan mau antum? lewat, hadangi kita dulu. Ya udah gini hadangi kita aja, dulu. katanya kan yang sudah niat aja udah sah. Kamu niat aja udah ketemu guru kita. Jadi nggak bisa ketemu guru kita gitu loh. Justru gini, dengar. Lewat niat saja. Lihat aja ya bener tuh. Dengar. Kalau sekedar niat guru kalian tak tahu itu sama aja bohong. Lah, Itu sama itu aja sama saya dengan sholat. kita, ya. Zaman cuma niat tapi sama aja. Diam-diam ya. Kalau nggak mau gua hajar diam ya. Nggak usah pakai kekerasan. Ajar Pak. aja bang, ajar Nggak usah bang. pakai Lu kekerasan. nggak tahu gua siapa? Hah? Nggak usah pakai kekerasan. Nggak usah pakai kekerasan. Dari tadi saya Bilangin, sama nggak usah emosi pakai saya. kekerasan. Udahlah, guru Nas, guru siapa sih? Ini, Bang. Samir. Guru Samir. Kalau Ya. sampean sudah niat baik datang ke sini, pasti kita nanti pertemukan dengan guru Ya, kita. baik-baik. Tapi kalau kamu udah mutar-mutar ngalor ngidul nggak jelas ya kita Pulang takut aja, juga gitu loh suruh tujuannya. pulang kalau Ini nggak antum bener yang kayak berbicara begitu kan. Dari tadi pun saya sudah baik-baik mau bertemu sama guru antum. Kalau yang kalian pahamin, jenengan pahamin, yang memang kita pahamin, silakan. Silakan kalian masuk semuanya dan bergabung untuk sama Tolabul kita ilmi sama. dan ketemu dengan guru kami Gus Idris. Tapi kalau kayak gini nggak bisa. Kami tentang langsung. Enggak jelas ini. Nggak jelas ajaran apa yang kalian pahamin. Sesat ini namanya. Antum masuk, hati-hati nggak kalau masuk. berbicara Nggak antum. Orang kalau udah ketemu kalian semuanya bisa sesat. Paham? Antum ini belum dalam tuh mengajinya antum. Astagfirullahaladzim, belum dalam. Antum tuh berapa tahun sih mengaji? Hah? Belum lama kan? Makanya antum begini menggebu-gebu. Jadi nggak jelas antum ini. Memang saya pun masih memaklum antum tuh masih muda. Allah. Jadi kalau bisa antum tuh mengaji tuh yang benar, tak usah pakai emosi. Lebih baik sekarang panggil guru antum biar cepat beres. Gak bisa. Nggak perlu kalian semuanya untuk nemuin guru. Ya kami. berarti jelas kalau antum gak mau manggil guru sampai antum tuh sudah jelas salah.
Salah di mana? Ya jelas dasar dari tari. Ya udah, kan kembali lagi dengan niat yang tadi Ustadz Fajar juga jelaskan. Dengan niat aja udah cukup. Bisa dong? Sudah cepat panggil. Enggak. Kalau kata kami Ya berarti guru antum pun kalau begitu dibilang sama bodoh ya guru antum. tahan. Jangan sampai tahan ya. Main Kami rela mati untuk melawan semuanya. Ya? Baik. Jangan kira sampai semuanya kami takut, ya. nggak terima kita bawa guru ini. Antum santai. Ini guru kami. Saya nggak terima ya. Kami juga tidak terima kalau Sudah, antum seperti itu. Ya, menyesatkan agama-agama kami semuanya ya. Biar. Dan juga kalian juga sudah merendahkan guru kami. Saya nggak terima. Jadi gimana? Jadi sudah jelas. Sudah saya sampaikan sama sampean tadi. Ya. Kalau sampean pengen dasar dan dalilnya, saya jelaskan sama sampean. Illallaha la yanzuru Ya. illa sawarikum. Ya. Sampai dengar ya. Ya, dengar. Wa amwalikum walaki yanzuru Ya. illa bikum wa amwalikum. Sampai dengar itu? Sampean sudah jelas tuh, tahu artinya sampean. Ya. Sekalian jelaskan artinya. Artinya coba Coba sampean jelaskan, kalau sampean memang pintar jelaskan di situ sama sampean. Kalau saya paham artinya itu Allah memang nggak melihat dari rupa kita dan Allah juga nggak melihat dari jasad kita. Dan, tetapi Allah itu melihat dari hati kita. Saya tahu kalau untuk itu. Di situ sudah jelas kan, melihat dari itu. Ya balik lagi ke tadi, kalau kita cuma sekedar niat pun itu sudah sah. Sudah sah itu. Tapi nggak masuk. Nggak bisa. Soalnya pun Rasulullah pun juga pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, lah Rasulullah pun pakai gerakan, nggak cuma niat. Jelas gini. Logika. Yang terbanyak di situ, yang diajarkan di situ, yang utama itu niat. Kalian sudah tahu, paham, jelas. Iya. Jelas niat kan sudah kan? Iya jelas. Ya jelas di situ sudah kuat, cuma sekedar niat pun sudah bisa. tapi kan itu udah jelas hadisnya barusan. Shollu kama ra'aitumuni, lihatlah seperti aku sholat. Maksudnya Rasulullah. Hadis yang kamu tadi itu ucapkan itu bukan untuk sholat, Bang, gitu loh. Ya, di situ sudah ada penjelasannya. Untuk hati. Di situ sudah ada penjelasannya. Ya kalau berbicara soal hati dalam berniatan, ya sudah sah di situ pun. Tak perlu kalian praktek langsung. Sudah jadi gini. Daripada sampean pinter keblinger dan disebut bodoh nantinya, lebih baik sampean ikut sama kami. Mana diajak? Fuad, mau nggak ikut diajak ya? Iya. Nolak mentah-mentah kalau saya nolak Kita mentah-mentah. kalau yang sekedar sholat hanya niat, ya itu bagaimana kita rukun-rukun yang lainnya kita mendapatkan fardu yang yang lainnya lah itu. Kalau untuk sekedar niat, saya mau niat sholat, semuanya udah beres, dapat pahala dan yang lain. Nggak bisa. Sedangkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari kemungkaran, ya, keji dan munkar. Itulah yang namanya kita sholat dengan rukun-rukun yang lainnya supaya diterima sholat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sekedar niat gitu aja. Astagfirullahaladzim. Antum belum ngerti sudah begini. Antum tuh masih perlu belajar. Lebih baik gini, daripada antum begini bodoh terus-terusan, lebih baik antum ikut sama saya ajarkan yang sesungguhnya. Paham antum? Jangan seperti guru kalian bodoh itu. Bentar. Gagal. Tahan Saiton. Tahan Saiton. Tahan. Ini kita mikir, ini guru kami. Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Hargai. Lah gurumu juga nganu guru kami gimana? Iyalah, nggak terima. Ya justru guru kalian yang bodoh. Guru kalian itu yang bodoh. Kita
gini lah, main logika. Gerakan sholat pun kalau di kesehatan pun juga ya olahraga. Itu udah olahraga. Kan olahraga diajarkan sama Nabi Muhammad. Nah, itu sudah. Saya paham maksud kalian, saya paham. Kalian itu terlalu apa? Terlalu membintarkan pikiran kalian, jadi kalian jadi begini ngawur. Terus berbicara kalian ngawur, yang kalian keluarkan ngawur. Membodohkan orang kalian. Kalau kita membintarkan, kalau kalian membodohkan. Ya benar ya. Kata-katanya seharusnya sampean itu bersyukur. Saya datang ke sini buat menyadarkan sampean. Kalau kalian lakukan tiap hari itu tidak benar. Paham? Udah sesat ini guru kami ya saja. Lebih baik ikuti guru kami. Sombong kan yang seperti ini. Orang sombong kan orang yang menolak tentang kebenaran. Seperti itu. Antum berbicara sombong, antum belum tahu apa-apa soal sombong antum. Sudah panggil guru antum? Enggak mau panggilan guru antum? Enggak perlu. Oh, berarti guru antum sama-sama kayak antum ya. Iya. Otaknya sekelas sama-sama. Dibilangin jaga ya. Ucapan jenengan ini kalian sampean jaga ya. Omongannya. Begini, kalau orang-orang nggak berilmu tuh begini, kebawaannya emosi. Ini kalau yang nggak berilmu itu siapa ini? Kita main logika aja. Sedangkan Islam aja mengajarkan kita untuk syahid aja kita dianjurkan untuk kita membela Islam, membela agama. Dan sekarang saya berani mati untuk melawan sampean semuanya. Untuk apa? Untuk membenarkan semua yang sampean semua ucapkan. Justru dalam Islam itu nggak ada yang seperti antum marah-marah begini, dikasih tahu, dikasih pembelajaran, dikasih ilmu. Kita memang diwajibkan untuk bersabar as-sabru ya, tapi kalau misalkan dengan menghadapi sampean semuanya kayak gini nggak bisa untuk dengan sabar. Berperang pun darah sampean itu juga halal untuk kami minum. Justru sebaliknya. Sebaliknya apa? Mas Robi bicara sama tahan ya. Apa? Lihat. Iya. Cuma bicara juga Robi. Sesat ini udah jelas apa? Sudah bawa menjelekkan nama guru juga. Ilmu agama yang sebenarnya dia itu sesat soalnya. Walaupun kita kasih menjelaskan juga nggak ngerti juga. Dia akan menyesatkan banyak orang ini kalau dibiarkan. Kalian tuh dungu, memang bodoh kalian tuh. Ucapan sudah jelas kalian sampean tuh bodoh. Yang bodoh tuh siapa? Sampean yang bodoh sama guru sampean tuh bodoh. Sudah jelas. Sudah diajarkan di sini, bukannya kalian menerima. Ya udah kalian pulang aja. Pulang. Di sini bikin masalah. Terima kasih ke sini dikasih tahu malah ngeyel, bodoh dasar bodoh. Sama santri kamu nanti pulang aja. Pulang. Kalau kayak gini mah buat apa ya namanya? Makanya menyesatkan semua umat ini kalau kayak gini caranya. Emangnya kita ini orang dibodohin. Memang susah gampang dibodohin ya. Kita ini udah walaupun kita belum cukup ilmu tapi kita pintar mana yang benar dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesat. Kalau gini ini aliran sesat pasti. Sesat udah jelas ini. Sesat ini. Kan banyak sekarang aliran-aliran baru. Iya, udah banyak. Harus hati-hati juga ini. Allah. Sampean harus mengakui kalian sampean dungu. Paham sampean? Kalau sudah dikasih tahu ke sini, harusnya sampean pintar ikut sama saya. Kalian bodoh sama guru sampean kok. Jelas sampean bodoh. Paham kalau sampean? Oh ya Allah. Sampean sama anak buah. Ntar tak ingatkan sekali lagi. Pergi kamu sebelum digebukin sama santri-santri ya. Udah pergi. Pergi. Beginilah kalau orang-orang bodoh sama orang-orang gak tahu ilmu tuh begini. Yang gak tahu ilmu tuh sampean semuanya. Ini orang benar-benar kelewatan nih. Kalian apa ini kita imamnya apa santri-santri imam apa sih yang kalian? Apa yang dibaca? Apa ini? Ngomong apa ini ya? Udah pergi aja. Kalian pergi. Dungu dikasih tahu tidak mau nganggap. Dikasih tahu tidak mau paham. Sampean itu kayak gimana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sampean masih beruntung sampai sama guru sampean. Saya akan balik lagi. Assalamualaikum. Rasulullah juga terluka. Lebih. Kena bang? Kena sedikit ya. Oh gini. Gimana dibawa langsung ke ini ya? Iya langsung. Wah kurang ajar tuh orang. Agak kena dikit tadi. Apinya masih nyala itu.
Kok bisa nyala api ya? Baik sahabat, sepertinya kaki Robi ada yang terbakar ya sahabat. Itu tadi kalau boleh tahu baca apa ya tadi? Enggak tahu, sijin gitu loh, enggak tahu apa. Api. Oh ya, sijin. Sijil apa sijin ya? Sijin api gitu. ya bener. Api ya. Iya. Ya Allah, ya udah gimana? Kita tutup dulu aja ya. Ini Robi terbakar terluka kakinya. ini. Ya, baik sahabat, doakan terus sahabat kita selalu dalam lindungan Allah, dan saya juga mendoakan buat sahabat semuanya juga semoga selalu dalam lindungan Allah. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.